Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nusam. Energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Jadi ini kelas balik sudah direfleksi supaya diperbaiki. Kompetensi 3.9 menganalisis konsep energi, usaha dalam kurung kerja, hubungan usaha dalam kurung kerja, dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. 4.9 mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha dalam kurung kerja, dan hukum kekekalan energi. Pengetahuan ya, yang ini pengetahuan, ini nantinya jadi pengetahuan ya. Nanti ada tugas, ada tes ya. Yang ini keterampilan, ini ada laporan, eksperimen, mungkin ada PPT, ada poster dan lainnya, atau apa saja ya. Iya, jadi untuk yang keterampilan itu biasanya kalau bikin laporan, bikin PPT, bikin poster itu keterampilan ya. Nah, untuk saat ini kita tidak eksperimen nih. Jadi mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupannya dengan menerapkan metode ilmiah. Jadi untuk ini kalian akan membuat bisa poster ya. Mungkin ada poster, mungkin juga ada gambar, mungkin juga ada PPT tentang gerak yang dimanfaatkan sebagai sumber energi ya, sumber energi. Jadi ini kamu membuat PPT ya. Kapan? Pekan depan. Saat ini belum. Pekan depan akan diberikan tugas itu. Boleh ini ya, atau bisa poster, bisa gambar, bisa PPT ya. Nah, untuk materinya, konsep utamanya adalah energi kinetik, ini EK ya. Energi potensial ini EP, ada usaha kerja atau work, dan hubungan usaha dengan energi ya, atau ditulis dengan W sama dengan delta energi. Satu lagi, hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi ada beberapa bagian ya, beberapa pembahasan ya. Benda bergerak yang ditandai kecepatan memiliki energi kinetik. Besar energi kinetik sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatan. K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jika massa menjadi 2 kali, EK menjadi 2 kali. Jika kecepatan menjadi 2 kali, EK akan menjadi 4 kali. Yang gambar di atas gambar apa? Yang pertama. Orang mengayuh sepeda. Energi kinetik itu energi karena gerakan benda ya, energi yang dimiliki benda bergerak ya. Benda bergerak itu ditandai dengan kecepatan V. Kamu kan sudah belajar tentang gerak itu, ada banyak sekali ya. 1, gerak lurus ya kan. 2, gerak parabola ya kan. 3, gerak melingkar. 4, gerak getaran. Yang ke-5, gerak planet ya. Kamu melihat orang naik sepeda itu gerak apa di antara 5 itu dia? Gerak melingkar. Gerak melingkar. Oke, coba yang kedua dulu ya, masih tahan dulu ya. Yang kedua gambar apa ini? Bola basket. Itu termasuk gerak apa? Itu gerak parabola. Gambar yang ketiga, gambar apa itu? Jeruji mungkin. Itu gerak apa? Gerak melingkar.
gerak melingkar. Nah, itu si Dava bingung dia. Orang naik sepeda katanya gerak melingkar. Yang ke terakhir itu gambar apa di bawah itu? Planet. Planet. Jadi yang terakhir ini gerak apa? Gerak lingkar ya Pak? Gerak melingkar? Apa tuh Pak yang terakhir? Iya, gerak apa? Gerak parabola ya Pak? Gerak parabola? Bukan. Gerak apa? Gerak planet. Gerak Iya. yang berbentuk elip kan? Oh iya. Iya, ini gerak planet. Ya kan kamu belajar gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, gerak getaran, dan gerak planet. Gerak planet itu berbentuk elips ya, bukan parabola, dia elips soalnya. Nah, ini mulai dari sini A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F. Nah, A ke B ke C itu geraknya, kecepatannya bertambah apa berkurang? Atau tetap kecepatannya? Bertambah? Tambah. Iya, bertambah. Yakin ya? Kalau dari C ke D ke E ke F, hukum Kepler 2 tentang kalau hukum Kepler 3 kan yang R pangkat 3 per T pangkat 2 sama dengan konstan, atau T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Itu hukum Kepler 3. Kalau hukum Kepler 1 kan gerak planet itu bergerak membentuk elip dengan matahari di salah satu pusatnya atau fokusnya. Kalau hukum Kepler 2 bahwa dalam waktu yang sama menyapu luas yang sama, sehingga kecepatannya saat mendekati matahari dia makin besar. Ketika meninggalkan matahari kecepatannya berkurang gitu. Itu Kepler 2 ya. Nah, kalau parabola ini makin ke gerakannya ini kecepatannya gimana? Apakah tetap akan berkurang atau bertambah? Gimana Pascal? Kalau secara vertikal ada pertama ini dulu melambat, ntar lama-lama cepet kalau udah turun ke bawah. Cuma kalau secara horizontal itu tetap cepat. Ya. Ini gerak apa nak? Gerak lurus. Orang naik sepeda gerak lurus. Ini gerak lurus ya. Kalau ditanyanya gerak apa tuh roda sepeda? Baru gerak melingkar. Kan pertanyaan Bapak, orang naik sepeda gerak apa? Gerak lurus. Orangnya lurus geraknya. Nah, andai kata ini di jalanan yang turun, maka dipercepatkan begitu. Nah, karena ini kelihatannya datar, maka ini kecepatannya tetap. Nah, karena energi kinetik itu tergantung pada kecepatan, maka energinya ngikutin. Kalau kecepatan tetap, maka energi kinetik tetap. Kalau ini kecepatannya berkurang, energi kinetik berkurang. Nah, kecepatan nambah lagi, energi kinetik bertambah lagi. Ya. Nah, yang ini kemungkinan kecepatannya tetap. Yang ini tadi kecepatannya berubah, ya. Energi kinetik sebandingan massa dan kuadrat kecepatan, ya. Jadi kalau EK dengan M itu berbanding lurus, ditulisnya begini, EK1 banding EK2 sama dengan M1 banding M2. Sehingga kalau masanya 2 kali, energi kinetiknya juga 2 kali. Begitu. Nah, kenapa yang ini? Jika kecepatan menjadi 2 kali, EK menjadi 4 kali. Karena kalau dengan kecepatan, itu ya, kalau dengan kecepatan bentuknya menjadi EK1 banding EK2, kecepatannya kuadrat, maka P1 per P2 kuadrat. Nah, jadi ini kenapa menjadi 4 kali? Karena 2 kali dikuadratkan, 2 kuadrat, jadinya 4 gitu ya. Ini 2 gitu. Oke? Berapa Atas. energi kinetik bola tenis 200 gram yang jatuh dari ketinggian 4,5 meter pada saat menyentuh tanah? Iya, ketinggian itu kan H ya, Neng ya. Masanya M. Energi kinetik rumusnya ini, EK sama dengan setengah MV kuadrat. M-nya udah ada, tapi V-nya nggak ada. V-nya jatuh, V-nya harus tahu. Jadi V itu, makanya
ketika kecepatan ini kamu harus ngerti itu ada gerak lurus, ya kan? Ini ada gerak parabola, ya kan? Ada gerak melingkar, ada gerak getaran, ada gerak planet. Nah, ini masing-masing punya rumus kecepatan ini. Kalau yang ini ada 2 rumusnya. Yang pertama gerak lurus kecepatan konstan. Ya, yang ini ada gerak lurus dan kecepatan berubah. Ada yang VT sama dengan V0 plus AT. Dan macam-macam. Nah, sekarang gerak jatuh bebas. Berarti kamu harus buka buku gerak jatuh bebas V-nya. V-nya adalah akar 2GH. Gerak jatuh bebas itu. Nanti buka coba di catatannya. Sehingga V-nya sama dengan akar 2 kali 10 kali 4,05. Ini gravitasi nih. Ini G ya. Jadi V sama dengan akar 20 kali 4,5 81. Jadi V sama dengan 9 meter per sekon. Nah, kalau udah ada V-nya, baru dihitung EK-nya. EK sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah kali M-nya. Berapa itu? 200 gram. Jadiin kilogram. M 200 dibagi 1000, 0,2 kilogram. 0,2 kali 9 kuadrat. 0,2 kali setengah 0,1 kali 81 sama dengan 8,1 joule gitu. Bisa diikuti ya? Energi kinetik benda saat kecepatannya 2 m/s adalah 2,5 joule. Berapa energi kinetik benda yang sama ketika kecepatannya 6 m/s? Meter per sekon. Iya. Kecepatan itu V, ya kan? Energi kinetik itu EK. Berapa energi kinetik EK lagi yang ditanya? Kecepatannya ini V. Nah, karena ada 2 kali, maka ini kita sebut V1. Ini EK1, ini EK2, ini V2. Pakai yang rumus tadi. EK sama V. EK kan EK aslinya setengah MP kuadrat. Pakai perbandingan, nak. EK1 per EK2 sama dengan V1 per V2 kuadrat gitu. Masukin angkanya. EK1-nya 2,5, EK2-nya ditanya. Sama dengan V1-nya 2, V2-nya 6 kurung kuadrat. Nah, ini kan boleh dicoret ya. Dibagi 2 ini 1, dibagi 2 ini 3. Nah, setelah dikuadratkan 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Nah, habis itu dikalikan silang. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, maka EK2 menjadi 9 kali 2,5. Ya. 5 kali 9 45, 4. 9 kali 2 18 tambah 4 22. Nah, komanya di belakang 1. Jadi 22,5 joule begitu. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Beberapa gambar di samping memiliki energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau busur, getaran, dan lain-lain, dan energi potensial listrik.
Yang berkaitan langsung dengan gerak adalah energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi di permukaan bumi EP sama dengan M kali G kali H. Di ketinggian tertentu EP sama dengan min G M kali M per R. R sama dengan R plus H. Energi potensial pegas saat memanjang atau memendek EP sama dengan 1/2 K dikali segitiga L Delta. Ya, delta. oh ya, Delta L kuadrat, ya dibacanya gitu. Ya, jadi kalau energi kinetik itu karena gerakannya, kalau energi potensial itu energi yang dimiliki karena kedudukannya, ya. Ya, kedudukannya. Nah, ada energi potensial, itu namanya energi potensial. Jadi sebenarnya ada energi potensial gravitasi. Karena apa? Karena kedudukannya makin tinggi, gitu, makin besar energi potensial. Kemudian yang kedua energi potensial pegas. Jadi energi potensial itu EP, ya, lambangnya EP. Cuman EP-nya apa? Gravitasi apa gitu, ya. Energi potensial pegas. Ini juga karena kedudukannya. Kedudukannya apa? Ini pegas ditekan. Mungkin tadinya pegasnya posisinya segitu. Karena posisi awal itu tidak ada perubahan kedudukan, ini pegasnya jadi memendek. Ini yang disebut dengan delta L. Jadi makin besar delta L-nya, kedudukannya makin jauh dari kedudukan awal, maka itu memiliki energi potensial. Energi potensial pegas, ya. Ini juga, ini kan kalau ini posisi awal seperti ini. Nah, tapi karena ditarik ini delta L-nya gitu. Jadi berubah delta L-nya. Begitu, nah. Jadi dia memiliki energi potensial karena kedudukannya. Tapi pada kedudukan awal pasti energi potensialnya nol. Nah, kita kan belajar yang tentang gerak tadi. Gerak, ya, ada 5. Ayo, masih biar diulang-ulang nih. Ingat nggak? 4, 5. Wi, gerak apa aja? Satu gerak lurus. Yang kedua gerak apa? Alwi. gerak parabola. Gerak parabola. Iya. Yang ketiga gerak apa? Melingkar. Melingkar, ya. Yang keempat gerak apa? Getaran. Getaran, ya, betul. Ini gerak planet, ya kan? Nah, yang berkaitan dengan gerak itu hanya energi kinetik. Energi kinetik dan energi yang berkaitan langsung dengan gerak adalah energi potensial, ini EGP-nya, ya. Potensial gravitasi dan potensial pegas. Iya. Jadi nanti kelas 12 kamu baru belajar energi potensial listrik, mungkin ada energi potensial magnet. Jadi energi potensial itu macam-macam karena kedudukannya, ya. Nah, energi potensial gravitasi ini lambangnya EP juga, ya, di permukaan bumi seperti kita ini sekarang masih di permukaan bumi. Tapi kalau EP sama MGA ini sejak SMP sudah kenal, ya. Nah, kalau ketinggian tertentu, misalnya ini bumi, ya, ini jari-jarinya R, dia ketinggian tertentu di sini. Ini ketinggiannya H, maka R-nya ini R adalah R tambah R gitu, jari-jari ditambah ketinggian. Jadi R-nya jari-jari tambah ketinggian. Begitu. Ya, karena R ini jarak. Ini jarak dari pusat bumi. Pusat bumi, ya. Begitu, ya. Kemudian energi potensial pegas saat memanjang atau memendek. Jadi memanjang atau memendek sama aja. Ini memendek memiliki energi potensial, yang gambar di atas. Yang ini, ya, ini memendek, ini ditekan, ini memanjang, ya. Ini juga memiliki energi potensial. 200 liter air dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter, berapa energi potensial air dalam tangki? Iya, energi potensial EP gravitasi ini, ya, berarti kan rumusnya EP sama dengan MGH. Iya kan? Ini H-nya udah ada tuh, ini H, ya kan? G-nya udah ada 10 meter per sekon kuadrat. Nah, M-nya belum ada. Tapi ini volume, ya.
volumenya 200 liter. Iya. Kamu pernah ngangkat air galon nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak berat. Berat ya? Nggak kuat emang? Enggak. Kuat nggak? Nggak. Enggak, Pak. Yo, Aryo. Aryo, kamu pernah ngangkat air galon? Pernah, Pak. Pernah. Kamu tahu nggak berapa liter isinya? 11 liter, Pak. Iya, 19 liter. Nah, 19 liter itu berapa kilo? Berapa kilogram? Kan berat itu. 1 liter itu berapa? 1 kilogram bukan, Pak? Ini rho kali V. Iya, betul. Jadi rho-nya 1 kilogram per liter. Jadi kali ini 200 liter. Jadi sama dengan 200 kilogram. Jadi massa jenis air itu 1 kilogram per liter ya. Jadi kalau ada galon 19 liter, 19 kilogram begitu. Gampang ya. Harus melekat. Oh, kamu belajar fisika udah mau 1 tahun sama Bapak. Kayak gini tuh dalam kehidupan sehari harus melekat ya. Jadi setelah tahu M-nya maka tinggal dihitung EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 200 kg, G-nya 10, H-nya 4. Jadi hasilnya 202.000 kali 4, 8.000 joule gitu ya. Yang EP, K-nya itu K-nya ini kekuatan pegas ya, kekuatan pegas. Ini satuannya Newton per meter. Delta L-nya perubahan panjang. Dia bisa memendek, bisa memanjang ya, meter. Jadi kekuatan pegas itu kan di kayak bolpen kayak gini, bolpen gini nih. Itu kan ada pernya kan, ada pegasnya. Nah, ini lemah, maka konstantanya kecil gitu. Tapi kalau misalnya pegas di standar buat motor atau sepeda itu kan keras, maka kekuatannya K-nya besar ya. Oke ya, ini lebih mudah. Ini K-nya, ini K ya nak. Nah, ini K. Kemudian ini 20 cm diregangkan. Diregangkan itu berarti memanjang. Nah, ini delta L. Tapi harus meter. Jadi 0,2 meter. Berapa energi potensialnya? Ya itu tadi yang rumusnya setengah K kali delta L kuadrat ya. Mudah ini, setengah kali 0,2 kali 200 kali 0,2 kuadrat. Setengah kali 200 100, 0,2 kuadrat 0,04. Nah, ini di belakang koma ada 2 jadi 4 joule ya. Pegas yang ditarik 5 cm memiliki energi potensial 2,4 joule. Berapa energi potensial pegas identik yang ditarik 10 cm? Jadi kalau ditarik itu memanjang. Ini delta L ya. Energi potensial itu EP. Energi potensial lagi, ini EP lagi. Berarti ini kalau kamu kasih angka 1, ini angka 2, ini ditarik lagi, ini delta L, ini yang kedua, ini yang pertama. Gimana rumusnya? Tetap ini, tapi dibandingkan sekarang. Jadi EP1 dibanding EP2. Yang berubah delta L-nya dan kuadrat. Jadi delta L1 per delta L2 kurung kuadrat. Begitu. Sama kayak tadi ya. EP1-nya 2,4 dibagi EP2-nya dicari, ya kan? Delta L1-nya 5, delta L2-nya 10 kurung kuadrat. Nah, ini bisa diperkecilkan ya. Bagi 5 1, ini bagi 5 2. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 1 per 4. Lalu dikalikan silang. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi EP2-nya sama dengan 4 kali 2,4 ya. 4 kali 4 16, ambil 1, 4 kali 2 9, 9,6 joule begitu.
Tuh.